Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijma'ul Juyusi al-Islamiyyati ala harbil mu'attila wal jahmiyah. Wa nu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi annahu minallah azza wa jal la mu'aqqiba. Al-an naqra wa nu'minu anna kulla kitabin saffa ba'dahu wa nu'minu anna kulla kitabin. Ahsanallahu ilaikum. Wa nu'minu anna kulla kitabin anzalallahu ta'ala haqqun wa anna kulla rasulin arsalahu Allah ta'ala haqqun wa anna al-malaikata haqqun wa anna Jibril haqqun wa Mikail haqqun wa Israfil haqqun wa Izrail haqqun wa hamlatal arsi wal kiramil katibina minal malaikati haqqun. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu وهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. الإخوة الكرام حفظكم الله جميعا والأخوات الكريمات, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyyah al-Harbil Mu'attilah karya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan beliau masih dalam penjelasan menukil perkataan Ibnu Haddad Asy-Syafi'iyah tentang akidah yang wajib diyakini oleh setiap orang-orang yang menyatakan diri sebagai ahlu sunnah. Beliau berkata rahimahullah, wa nu'minu anna kulla kitabin anzalahu Allah ta'ala haqqun, dan kita pun mengimani bahwasanya setiap kitab yang Allah turunkan itu adalah hak, benar adanya. Di antara rukun iman adalah al-imanu bil kutub, kita mengimani adanya kitab-kitab yang telah Allah turunkan, dan sebagian kitab-kitab tersebut Allah muat dalam Al-Quran dengan namanya, ya, dan Allah sebutkan pula Rasul-Rasul yang menerimanya. Wa ataina Dawuda Zaburah, misalnya Allah mengatakan kami berikan kepada Daud kitab Zabur. Ya, Allah katakan kepada Musa alaihi salam, khudhil kitaba biquwwah, wahai Musa, ambillah kitab Taurat ini dengan kuat. Ya, ada kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Musa alaihissalam, ada kitab Injil yang Allah turunkan kepada Isa alaihissalam, ada kitab Zabur yang Allah turunkan kepada Daud alaihissalam, ada Al-Quran yang turunkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita imani semuanya datang daripada Allah Jalla wa Ala, semuanya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, dalamnya adalah kebenaran, petunjuk. Ya. Dan kita meyakini bahwasanya Al-Quran adalah merupakan kitab yang menutup segala kitab-kitab yang ada sebelumnya. Dan kita meyakini bahwasanya kitab-kitab yang ada sebelumnya telah punah, yang bersisa hanyalah merupakan kitab-kitab yang di sana ada kalamullah dan bercampur dengan kalamul bashar, perkataan manusia. Al-Quran mengkonfirmasikan bahwasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka telah merubah-rubah isi kitab mereka. Kata Allah, ala alladhina hadu yuharrifuna al-kalima wa min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih. Di antara kaum Yahudi, mereka telah merubah-rubah isi kitab dari tempatnya. Fawailun lilladhina yaktubuna al-kitaba bi aydihim, celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya. Wa yaquluna hadza min indillah, dan mereka mengatakan ini datang daripada Allah Jalla wa Ala. Dalamnya terdapat perkataan yang masih ada padanya kebenaran, dan dalamnya juga bercampur dengan segala macam bentuk kebatilan. Kitab-kitab yang ada sekarang yang bersama kaum Yahudi dan Nasara yang mereka sebut
dengan kitab suci Al-Kitabul Muqaddas, kata mereka, baik Al-Ahdul Jadid, Al-Ahdul Qadim. Itu kitab-kitab dikonfirmasikan oleh Al-Quranul Karim sudah bukan lagi datang daripada Allah Jalla wa'ala, walaupun padanya ada sebagian kebenaran. Oleh karena itulah orang-orang Islam tak perlu untuk membaca kitab-kitab ini, karena kitabnya sudah bercampur baur antara hak dan batil. Karena itulah Umar radhiyallahu anhu warḍah dimarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala Umar yang mengambil satu lembar kitab Taurat dan dia baca padanya, dia amat-amati. Maka Nabi yang mulia mengatakan kepada Umar, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Sekiranya Musa itu masih hidup, pasti dia tidak boleh kecuali mengikuti saya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kitab-kitab tersebut Allah turunkan kepada nabi-nabi. Ya. Dan kitab tersebut merupakan kalamullah tabaraka wa taala, datang daripada Allah Jalla wa ala, dibawakan oleh Jibril, dan Allah istimewakan Taurat dengan Allah yang menulis kitab Taurat dengan tangannya. Dan Allah sampaikan langsung Taurat kepada Musa di Gunung Tursina. Ya, tatkala Musa berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bermunajat kepada Allah di Gunung Tursina selama 40 malam. Ketika itu Allah turunkan kepada Musa kitab Taurat. Ya. Taurat, Injil, Zabur, dan ada juga yang disebut dengan nama sahifah, lembaran-lembaran. Kata Allah tentang Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam surat Al-A'la, suhufi Ibrahim wa Musa, lembaran-lembaran suci yang turunkan kepada Ibrahim dan kepada Musa. Dan ulama berselisih apakah sahifah yang diturunkan kepada Musa itu Taurat atau selain Taurat. Wallahu ta'ala alam. Para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala perkuat dengan kitab wahyu yang menjadi pedoman bagi mereka. Ya, dan kitab yang terakhir adalah Quran, kitab yang dijamin Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua mukjizat-mukjizat para nabi itu pada masanya berlaku kemudian punah dengan wafatnya para nabi. Semuanya kecuali Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Nabi yang mulia SAW ada yang punah dengan wafatnya Nabi SAW, seperti berbagai macam mukjizat yang Rasulullah SAW pada zaman beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punah di masa Rasulullah SAW dengan wafatnya Rasulullah. Beliau bisa dengan doanya memperbanyak makanan, memberkahi makanan sehingga dimakan oleh banyak oleh orang. Banyak mukjizat Nabi yang mulia, bulan terbelah, macam-macam. Ya, berkata-kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, gunung Uhud, ya, batu-batu mengucapkan salam kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan banyak. Tapi ini mukjizat punah dengan wafatnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bedanya antara Nabi dengan umat-umat sebelumnya, dengan nabi-nabi sebelumnya, ada satu mukjizat yang kekal abadi, yang bisa dites, bisa dicoba, bisa diperhatikan, bisa diteliti, bisa dibahas. Dialah kitabullah yang ada bersama kaum muslimin. Ya, ini kitab masih asli original. Sampai saat ini Allah menantang manusia untuk membuat semacam kitabullah Al-Quran. Ya, terkadang Allah menantang mereka untuk membuat 10 surat. Ya, Allah menantang mereka untuk membuat seperti Quran. Bahkan Allah menantang mereka mendatangkan satu surat terpendek dalam Al-Quran, surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. 3 ayat saja, fashalli lirabbika wanhar inna syanika wal abtar. Begitu pendek, begitu dalam maknanya, tak bisa orang-orang Arab yang terkenal dengan keahliannya dalam berbahasa Arab, fasihnya, semuanya mereka lemah, tak mampu membuat semisal Quran, menunjukkan Quran itu bukan datang dari manusia. Ya, sekiranya Quran ini datang dari manusia, pasti akan terdapat dalamnya berbagai macam kontroversial. Kata Allah, "Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalaulah Quran ini dari selain Allah, pasti akan terdapat dalamnya banyak perselisihan, sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab yang diklaim kitab suci oleh umat-umat yang ada dari kaum Nasrani dan Yahudi. Ya, bisa dibuktikan bahwa kitab itu tidak original, tak lewat daripada pembahasan secara ilmiah bertentangan satu sama lain. Tapi Al-Quran silahkan,
Sampai saat ini, sampai detik ini Allah terus menantang. Bahkan banyak perkara-perkara yang ilmiah yang diketahui oleh orang-orang sekarang termuat dalam Al-Quranul Karim. Tak pernah penemuan-penemuan ilmiah, jika dia benar, tak selaras dengan Quran, pasti selaras dengan Quranul Karim. Ya, subhanallah. Jadi ikhwatul kiram rahimakumullah, kita yang mengimani pula Quran adalah kalamullah, Allah berkata-kata dengannya secara hakiki. Allah SWT bacakan kalamnya kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Rasulnya, Rasul sampaikan kepada para sahabat, diperdengarkan, ditulis, begitulah seluruhnya. Maka apa yang ada bersama kita sekarang adalah merupakan kitabullah tabaraka ta'ala, dalamnya kalamullah. Ya. Dan kita meyakini ini bukanlah makhluk. Dia adalah merupakan kalamullah, sifat Allah yang berkekal bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan akan datang masanya minhu ya'udu minhu bada wa ilaihi ya'ud. Dari Allah bermula Quran dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kiamat datang, Nabi menyebutkan bahwasanya Al-Quran ini akan dihapuskan Allah semua yang terdapat dalam mushaf dalam satu malam. Tak ada lagi satupun huruf dalam mushaf, semuanya habis. Tak ada lagi kitabullah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala tak ada lagi orang yang layak untuk membacanya, memahaminya, ketika manusia dalam masa yang paling bejat, tak tahu lagi mereka Allah tabaraka taala, Allah Subhanahu wa taala kembalikan kalamnya kepadanya. Sehingga kosonglah mushaf yang ada, tak ada lagi padanya kalamullah. Semuanya Allah Subhanahu wa taala hapuskan. Kembalilah kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian ya, tentunya sikap kita terhadap Quran adalah berupaya untuk ya mengimani segala, kita wajib mengimani segala sesuatu yang terdapat dalam Al-Quran berupa berita-berita yang termuat dalamnya. Ya. Berusaha untuk melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, senantiasa membacanya dengan segala macam bentuk kecintaan kepada Rabb tabaraka ta'ala. Berikutnya berkata al-musannif rahimahullah, wa anna kulla rasulin arsalahu Allah ta'ala haqqun. Dan kita pun wajib mengimani bahwasanya setiap rasul yang datang daripada Allah, mereka adalah rasul-rasul yang hak, yang benar. Di antara rukun iman yang wajib diimani oleh kaum ini adalah beriman dengan adanya rasul-rasul. Ya. Sebagaimana Allah Jalla wa ala memuat dalam Al-Qur'anul Karim, ya, dalam surat Al-Baqarah di penghujungnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, lillahi ma fis samawati ma fil ard, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yahasikum billah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wa Allahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi. Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi wal mu'minun. Demikian juga orang beriman pun beriman. Kullun amana billah, semuanya beriman kepada Allah. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Mereka beriman kepada Allah, beriman dengan kitab-kitabnya, mereka beriman dengan rasul-rasulnya. Maka wajib diimani, ya, sebagaimana juga termuat dalam sunnah Rasulullah SAW ketika Nabi ditanyakan oleh Jibril tentang iman, mal iman, dan mengatakan al iman an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, malaikatih, malaikat-malaikatnya, wa kutubih, kitab-kitabnya, wa rusulih, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman dengan hari berbangkit, hari pembalasan, hari kiamat, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman dengan segala ketentuan Allah, baik itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ciptaan Allah itu berupa takdir, ada yang baik maupun yang buruk. Wa anna kulla rasulin arsalahu Allah taala haq, semua rasul kirim adalah hak. Kita wajib mengimani. Dan rasul-rasul tersebut jumlahnya banyak. Tak semuanya Allah ceritakan kepada kita. Kata Allah, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsussu 'alaika. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jumlah mereka banyak, hanya Allah yang tahu berapa jumlah mereka. Ya, sebagian menukil jumlah Rasul 300 lebih, jumlah Nabi 1000 lebih, wallahu ta'ala alam. Sebagaimana Ibnu Katsir menukil dalam kitabnya, hanya Allah yang mengetahui dengan tepat jumlah mereka.
Dan ada namanya nabi, ada pula rasul, dan antara keduanya terdapat perbedaan. Setiap rasul pasti dia nabi, tapi tidak setiap nabi dia rasul. Rasul adalah orang yang Allah utus membawa satu syariat agar disampaikan kepada satu umat, menghidupkan syariat yang telah mati agar kembali hidup, itu syariat tauhid. Itulah rasul. Adapun nabi adalah pelanjut para rasul. Mereka datang untuk memperkuat dakwah setiap rasul yang datang sebelum mereka. Itulah nabi. Dan Bani Israel banyak sekali nabi-nabi pada mereka. Berkata Rasulullah SAW, kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya'u. Adalah Bani Israel senantiasa mereka dipandu oleh para nabi-nabi. Kullama mata nabiyyun khalafahu nabiyyun. Manakala satu orang nabi wafat digantikan dengan nabi yang lain. Ya, mereka adalah laki-laki pilihan Allah, bukan dari kalangan wanita. Laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekian banyak manusia, Allah pilihlah sebagian orang untuk menjadi perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Dan mereka memiliki sifat-sifat yang ideal, yang indah. Ya, mereka memiliki sifat jujur, amanah, menyampaikan risalah. Mereka adalah orang-orang yang cerdas. Semuanya sifat-sifat yang baik ada pada mereka. Alaihim afdhalas salati wat taslim. Dan kita meyakini setiap nabi itu diutus kepada kaumnya, kecuali Nabi yang mulia sallallahu Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, bahwasanya Allah mengutus nabi kepada seluruh manusia. Adapun nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya. Musa diutus kepada Bani Israel, Isa diutus kepada Bani Israel. Sesungguhnya Isa adalah merupakan kelanjutan daripada syariat Musa. Ya, Nabi Syuaib kepada kaumnya, Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Lut kepada kaumnya, semua kecuali Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam semesta. Ya. Dan ada lagi yang lain yang menunjukkan Nabi diutus kepada seluruh manusia. Kata Nabi yang mulia SAW, aku diistimewakan Allah SWT dengan diutus kepada setiap manusia. Ya, inilah yang membedakan antara Nabi kita dengan Nabi-Nabi lain. Bahwasanya diutus kepada seluruh manusia dan dia diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi pemimpin para Nabi dan Rasul. Ya, syariatnya syariat yang menyempurnakan syariat Nabi-Nabi sebelumnya, kitabnya menyempurnakan kitab-kitab Nabi sebelumnya. Ya, dan kita meyakini tentang Nabi yang mulia SAW, beliau adalah pemimpin para Nabi. Beliaulah yang pertama kali melewati sirat. Beliaulah yang pertama kali membuka pintu surga dan tidak dibuka surga-surga itu pintunya kecuali dengan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebagai bentuk kemuliaan beliau, dan masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan lain yang tak dimiliki oleh para Nabi, dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah maqamus syafa'ah al-uzma. Hanya Nabi yang mengatakan ana laha. Ketika manusia datang kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, semuanya mengatakan lastulah, bukan aku yang berhak. Datanglah mereka kepada Nabi Muhammad, Nabi pun mengatakan ana laha, aku memang yang berhak untuk itu. Maka dengan syafaat Nabi dah dimulai persidangan di padang mahsyar. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Ya, dialah Nabi yang terbaik dan dialah Nabi pilihan Allah. Dan Allah SWT memilih dua Nabi sebagai kekasihnya, yaitu Ibrahimul Khalil dan Nabi kita Muhammad SAW. Kata Rasulullah, Inna Allah attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahim khalila. Allah telah mengangkatku sebagai seorang kekasih tertinggi sebagaimana Ibrahim diangkat Allah sebagai kasihnya. Karena itulah Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan min ahli al-ardi khalilan, lattakhadtu Abu Bakrin khalilan." Sekiranya aku boleh mengangkat kekasih tertinggi dari selain Allah, akan kuangkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Walakin sahibukum Khalilur Rahman, tapi sahabat kalian ini, yaitu dirinya, beliau SAW adalah merupakan Khalilur Rahman. Kemudian, wa annal malaikata haqqun, dan kita mengimani malaikat-malaikat itu adalah hak. Tadi telah tersebutkan sebagai dalilnya, ya, bahwasanya di antara rukun iman adalah beriman dengan malaikat-malaikat yang mana mereka adalah makhluk ciptaan Allah, diciptakan dari bahan cahaya.
Mereka diciptakan dengan segala macam bentuk kesempurnaan. Mereka adalah merupakan malaikat-malaikat makhluk-makhluk Allah perintahkan dengan berbagai macam tugas-tugas yang setiap malaikat memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Yang jumlah mereka hanya Allah yang mengetahuinya. Luar biasa jumlah mereka banyaknya. Setiap hari di sana di al-mala'ul a'la, di alam tinggi sana, di langit sana ada kiblatnya malaikat yang namanya Al-Baitul Ma'mur yang setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat. Setiap kali mereka masuk sekali dan mereka keluar tak boleh masuk dua kali, bergantian tiap hari 70.000 malaikat. Dikatakan Nabi yang mulia SAW didatangkan neraka Jahannam memiliki 70.000 rantai. Setiap satu rantai yang 70.000 itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Jumlahnya luar biasa. Ya, mereka adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dengan berbagai macam bentuk yang sebagaimana Allah kehendaki. Allah katakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, segala puja bagi Allah, Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusulah, yang telah menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan uli ajnihatin, memiliki sayap-sayap, mathna wa thulatha wa ruba', ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Wa yazidu fil khalqi ma yasha, ada yang lebih daripada itu sebagaimana Allah kehendaki. Jibril alaihissalam dikatakan Nabi yang mulia memiliki 600 sayap, dan setiap sayap Jibril jika dibentangkan akan menutupi seluruh permukaan bumi ini, seluruh langit itu akan tertutup dengan satu sayap Jibril alaihi salatu wassalam. Kita imani malaikat-malaikat tersebut, sebagian Allah sebutkan nama-namanya dan tugas-tugasnya. Di antara yang disebutkan adalah Jibril, kadang-kadang yang kata-kata Jibril, Mikaila atau Mikala, ya, Malakul Maut Allah sebutkan dalam Al-Quran, Malik Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya. Sebagian disebutkan dalam hadis bagaimana lafaz Al-Munkar wan Nakir, ya. Sebagian tak ada namanya tapi dengan sifatnya seperti Al-Hafadhah, malaikat-malaikat yang bertugas menjaga manusia dari segala yang mara bahaya kecuali jika telah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang diwakilkan untuk mengurusi gunung, mengurusi hujan, macam-macam. Ya, mereka adalah makhluk yang tak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak pernah bermaksiat kepada Allah dengan apa Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu setia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna 'alaikum lahafidhin, sungguh bersamakan ada para penjaga-penjaga, kiraman katibin, yang mulia-mulia serta menulis apapun yang kalian katakan, ya'lamuna ma taf'alun, yang mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Bahkan Allah tak pernah melepaskan manusia daripada keterkaitannya dengan malaikat sejak manusia dalam alam janin. Allah telah perintahkan malaikat untuk meniupkan roh dalam janin tersebut ketika berusia 120 hari, menuliskan tentang rezekinya, ajalnya, amalnya, binasakah dia, masuk neraka atau masuk surga. Ya, ketika dia keluar ke dalam malam dunia ini, Allah kirimkan kepadanya malaikat-malaikat yang senantiasa mencatat segala sesuatu yang dia perbuat. Ya, Raqibun atidun, Raqibun yang selalu memantau, atid yang tak pernah terluput. Ya, dan ada juga malaikat Al-Hafadhah. Ya, Al-Hafadhah adalah para penjaga manusia dari segala sesuatu mara bahaya, kecuali ketika terdatang takdirnya. Tak dapat lagi dielakkan. Kata Allah, yahfadhu lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadhunahu min amrillah. Dia itu Nabi SAW memiliki malaikat-malaikat yang menjaganya dari depannya, dari belakangnya, yang menjaganya daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafadhah, kata Allah, wa yursilu alaikum hafadhah, dan dia yang mengutus kepada kalian Al-Hafadhah, malaikat-malaikat penjaga. Ya, ada malaikat-malaikat yang setiap hari turun siang dan malam berganti-gantian pada waktu salat asar dan subuh. Mereka menulis segala macam yang diperbuat hamba dan membawanya kepada Allah setiap hari. Setiap hari pada waktu subuh dan asar. Ya, kata Nabi, yata'aqabu fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Berganti-gantian menjaga kalian malaikat-malaikat siang dan malaikat-malaikat malam, dan mereka berkumpul di waktu asar dan fajar.
Ya, dan penghulu malaikat itu adalah 3 malaikat. Pertama adalah Jibril atau Jibril, dan dialah yang tertinggi dari golongan malaikat karena dia membawa wahyu yang menghidupkan hati-hati manusia, yang membuat hati manusia hidup dengan iman, dengan ilmu, ma'rifatullah. Itulah tugas Jibril, membawa wahyu yang menghidupkan hati. Dengan wahyulah manusia hidup hatinya. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang ditugaskan untuk menghidupkan al-ajsad, agar jasad tetap tumbuh, agar jasad tetap hidup. Ya, diwakilkan Allah untuk tetap jasad manusia itu bisa hidup, melangsungkan kehidupannya. Dengan apa? Allah wakilkan dia untuk mengurusi hujan. Ya, dan menyebarkan rahmatnya. Dengan hujan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Diseraplah oleh bumi hujan ini berupa air-air dikeluarkan daripada bumi berupa telaga-telaga, kolam-kolam, ya, kemudian berupa sungai-sungai dan lautan seterusnya. Ya, maka malaikat ini adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk ya hayatul ajsam. Jibril hayatul qulub, untuk kehidupan hati. Malaikat Mikail untuk hayatul ajsam untuk kehidupan badan. Ya, yang ketiga adalah malak Israfil. Israfil yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menghidupkan kembali manusia setelah matinya dengan meniupkan kembali kepada jasad-jasad mereka roh. Manakala ditiupkan Israfil sangkakala yang kedua, maka seketika roh itu akan masuk ke dalam ya raga-raga mereka, masuk ke dalam raga-raga mereka. Setelah itu barulah manusia akan bangkit. Jadi tugas Israfil adalah menghidupkan manusia nanti di padang mahsyar di hari kiamat setelah kematiannya. Karena itulah ketiga malaikat ini merupakan pemimpin para malaikat yang semuanya diwakilkan tentang kehidupan. Ada kehidupan hati, ada kehidupan badan, raga, dan ada kehidupan setelah kematian dengan mengembalikan arwah-arwah mereka. Ada malaikat-malaikat lain yang Allah sebutkan seperti malaikat Malik. Dalam Al-Quran Allah mengatakan tentang orang-orang di neraka, mereka meminta kepada Malik agar menyampaikan kepada Allah agar mereka dibinasakan saja. Allah berfirman, wa qalu ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berkata, wahai Malik, mintalah kepada Tuhanmu agar membinasakan kami. Ada juga malaikat-malaikat Munkar dan Nakir yang Allah tugaskan untuk menanya orang dalam alam kuburnya sebagaimana datang dalam sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ada banyak malaikat-malaikat lainnya. Berkata beliau, wa annal malaikata haqqun, malaikat itu hak. Wa anna Jibril haqqun, Jibril itu hak. Ya. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Jibril dan malaikat-malaikat Allah, ya, dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir. Karena orang Yahudi membenci Jibril, maka Allah turunkan ayat tersebut. Wa anna Jibril haqqun, Jibril itu hak, Mikail hak. Dan dalam doa Nabi SAW di salat malam, Allahumma ya Rabba Jibril wa Mikala wa Israfil. Ya Allah, engkaulah Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil. 3 penghulu malaikat. Haqqun wa Mikail haq, Mikail itu hak, wa Israfil haq, Israfil itu hak, wa Israil haq, dan Israil itu hak. Namun riwayat yang menjelaskan Israil adalah pencabut nyawa, dhaif, lemah. Yang lebih benar adalah apa yang disebutkan dalam Quran, namanya adalah malakul maut. Ya, kata Allah SWT, malakul maut alladhi wukkila bikum, malaikat maut yang diwakilkan kepada kalian, maka namanya adalah malakul maut. Adapun Israil hadisnya lemah. Yang benarnya malakul maut namanya. Wa hamalatul arsy, malaikat-malaikat pembawa arsy bagaimana termuat dalam Al-Qur'an dalam beberapa ayat. Walladzina yahmiluna al-arsya walladzina yahmilul arsya, dan malaikat-malaikat pembawa arsy, ya. Wa man haulahu, dan malaikat-malaikat yang ada sekitar arsy, mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan orang-orang beriman. Kemudian wal kiramul katibin, al kiramul katibin sebagaimana katakan kiraman katibin, dan sebenarnya kiraman katibin bukanlah nama malaikat, bukan malaikat kiraman katibin, tapi ini sifat.
Kiram maknanya mulia, katibin menulis. Ya, malaikat-malaikat yang mulia lagi menulis. Kadang-kadang orang-orang mengatakan raqibun atid, juga bukanlah nama malaikat itu sifat. Makna raqib yang selalu tak pernah lepas daripada manusia. Atid yang tak pernah luput daripada manusia. Ya. Jadi ini malaikat pencatat yang mencatat amalan manusia, yang tak pernah melepaskan manusia dalam segala keadaan. Sifatnya kiraman katibin raqibun atid. Ya. Wal kiram al-katibin wa hamalatul arsy wal kiram al-katibin minal malaikati haqqun. Jadi malaikat-malaikat mulia yang menuliskan amal manusia adalah hak. Naam. Wa anna syayatin, ini akan kita lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang tentang syaitan, jin dan semacamnya. Kita fadakan sampai di sini. Sebelum kita menutup kajian, ada pertanyaan. Kita lihat. Allahul musta'an. Apakah umat-umat nanti sebelum umat-umat Nabi sebelum Nabi kita juga disyaratkan salat yang sama caranya dengan salat kita? Berbeda. Setiap nabi-nabi itu memiliki syariat yang berbeda. Yang menyatukan mereka adalah tauhid. Ini agama universal, tauhid, agar semuanya menyembah Tuhan yang satu. Adapun syariat berbeda-beda. Salat kita tak sama dengan salat mereka. Kata Allah, wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kalian kami jadikan ada syariat yang tersendiri, jalan tersendiri. Ya. Jadi syariatnya berbeda-beda, tapi dalam perkara tauhid semuanya sama. Mereka salat tak sama dengan salat kita. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi berjumpa Musa mengatakan, ya Muhammad, ya irji ila rabbika was'alhu takhfif. Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah kepadanya keringanan. Sampai 5 kali. Musa masih mengatakan, mintalah kepadanya keringanan. Aku sudah mencoba Bani Israil dan mereka lebih sedikit daripada itu, dan mereka tak mampu, mintalah kepada Tuhanmu keringanan. Kata Nabi, aku malu. Sebagian mengatakan mereka salatnya hanya 2 kali, ya, di kala pagi dan di kala sore. Allah Ta'ala alam. Ya, puasa mereka pun berbeda dengan puasa kita. Apakah nanti di akhirat umat-umat Nabi yang lain yang masuk surga satu tempat dengan surganya umat Nabi Muhammad? Wallahu ta'ala alam. Saya tak tahu dan tidak ada penjelasan yang saya ketahui perkara ini. Apakah berbeda surga mereka dengan surga umat Muhammad? Yang jelas surga bertingkat-tingkat. Surga itu berbeda-beda penghuninya sesuai dengan berbeda-bedanya amalan-amalan mereka di dunia. Ada yang namanya al-ghuraf, itu yang tertinggi sebagaimana termuat dalam Quran. Ya, itulah tempat para nabiyin. Tapi apakah dibeda-bedakan? Wallahu ta'ala alam. Adapun nanti di padang mahsyar, setiap nabi punya haud, setiap nabi punya telaga. Dan telaga nabi kita terbesar, paling banyak gayung-gayungnya sebanyak bintang-bintang di langit. Paling banyak akan datang untuk mengambil daripadanya, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang saya ketahui. Nanti ketika di padang mahsyar semua umat dikumpulkan satu tempat, tak ada yang berbeda-beda, semua satu tempat. Ya, dari sejak Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Adapun surga, wallahu alam. Zahirnya ya ditentukan dengan amal masing-masing. Apa sebab orang tua Nabi kita di neraka? Karena dia tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia musyrik. Dan kita harus memahami bahwasanya agama telah ada dikirim Allah SWT ke Jazirah Arabia melalui Ismail. Ismail membawa ajaran Al-Hanifiyah, agama lurus daripada ayahnya Ibrahim. Dan bangsa Arab semuanya beragama Ismail. Sebagaimana kita ketahui, Ismail lah yang mendiami Makkah dan dinikahkan dengan salah satu daripada wanita Jurhum. Daripadanya lah muncul bangsa Arab yang besar. Ya. Kemudian kita meyakini bahwasanya ada orang-orang di masa mereka itu yang lurus tauhidnya. Seperti Waraqah bin Naufal. Ketika dia melihat penyimpangan yang diperbuat oleh kaum musyrikin di Mekah, dia tak peduli dengan mereka. Dia tinggalkan, dia cari agama di negeri Syam, dapatlah dia agama Nasara. Dia pun beragama Nasrani dan agamanya hak. Meyakini Isa adalah merupakan Abdullah dan Rasulnya. Lurus. Di antara yang lurus adalah ayahnya Sa'id bin Zaid. Zaid itu agamanya lurus. Zaid bin Amr bin Naufal.
Ya. Ini keponakannya ayahnya Umar Al-Khattab. Ya. Zaid ini ketika melihat orang-orang di Ka'bah tawaf, ada yang telanjang, mereka makan bangkai, dia katakan, ya Allah, aku tak yakin agama yang kau utus. Ya Allah, aku beriman dengan agama yang lurus yang kau utus. Dan dia tak tahu bagaimana agama Allah tersebut kecuali menyembah Allah Tuhan yang satu. Dia tidak minum khamar, dia tidak makan bangkai, dia menyembah Allah yang satu. Karena itulah disebutkan tentang keutamaan ayahnya Sa'id bin Zaid, namanya Zaid bin Amr bin Naufal ini, dia dibangkitkan ummah, dibangkitkan sendirian, satu umat. Ya, lurus agamanya. Masih ada beberapa orang lain, saya tak ingat sekarang siapa yang masih lurus agamanya. Ada 3 orang saya tak khilaf, lurus agamanya. Ya, dan Nabi menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mati sebelum beliau dalam agama kemusyrikan, musyrikin. Ketika Nabi tiba di kota Madinah, maka Rasulullah SAW perintahkan agar tempat yang akan dibangun masjid di bawahnya ada, kata Nabi, ada kuburan kaum musyrikin. Maka kuburan tersebut disuruh untuk dipindahkan, dibangunlah dibangunlah di atasnya masjid Nabi yang mulia. Yang mau saya garis bawahi di sini adalah itu adalah merupakan kuburan kaum musyrikin. Ya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada pamannya agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kata Abu Jahal, Amr bin Hisham kepada Abu Talib, atarghabu an millati abika, apakah engkau benci kepada agama nenek moyangmu, yaitu agama Abdul Muttalib, menunjukkan mereka musyrikun. Ya, kalau mereka dikatakan ahlul fatrah, tidak, mereka tidak ahlul fatrah. Telah datang kepada mereka Nabi, bahkan mereka membuat patung Ismail dan Ibrahim, mereka letakkan dalam Ka'bah. Jadi mereka bukan ahlul fatrah. Kalaupun kita benarkan ahlul fatrah maksudnya adalah orang yang hidup dalam tenggang waktu tak ada Nabi, itu namanya ahlul fatrah. Kalaupun dikatakan mereka ahlul fatrah, maka ahlul fatrah itu sebagaimana kita ketahui hukum mereka terpulang kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Maha tahu di hari kiamat Allah akan menguji mereka, diperintahkan mereka masuk ke api, yang masuk ke api semuanya masuk ke surga. Yang tak mau masuk ke api, mereka membangkang kepada Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Kalaupun ayah Nabi yang mulia SAW dikatakan ahlul fatrah, maka Allah telah mengetahui bahwasanya dia memang adalah ahli neraka. Ya. Dan termuat perkara dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya dalam Sahih Bukhari. Ya, ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina abi, ayahku di mana?" Kata Nabi, "Abuka finnar, ayahmu di neraka." Kemudian dia pun bersedia berpaling, kata Nabi, "Wa abi finnar, ayahku di neraka." Ya. Ada hadis-hadis yang dhaif yang tidak sahih dalam perkara ini menyebutkan ayah Nabi itu ya tidak musyrik sebagaimana Imam Suyuti mengeluarkan, tapi tidak sahih. Ya. Mengapa kita merasa khawatir kalau sudah datang kepada kita hadis yang sahih? Mengapa kita merasa aneh? Bukankah Ibrahim alaihissalam ayah juga musyrik? Azar, ya. Dalam bahasa Quran azar, ya dalam bahasa mereka mungkin torah namanya. Ya wallahu ta'ala alam. Mengapa? Nah, di saat Nabi di Isra Mi'rajkan, Nabi diperlihatkan tentang penduduk neraka. Ya, itu paling banyak adalah wanita. Yang menjadi pertanyaan, apakah saat itu sampai sekarang sudah ada penghuni neraka? Belum. Ini ada penglihatan yang akan datang diperlihatkan kepada Nabi, ditunjukkan Nabi SAW. Perkara yang akan datang. Dan Allah Maha Kuasa menunjukkan perkara yang akan datang yang belum terwujud. Penghuni neraka belum ada. Ya, dari golongan manusia dan jin. Tapi penghuni surga sudah ada. Dari golongan para bidadari surga dan pelayan-pelayan surga sudah ada penghuninya. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.